Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dita Amelia, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, kelas Hukum 1D dengan NIM 2101111000085. Kali ini saya ditugaskan oleh Bapak Pengampu Mata Kuliah Ilmu Negara yang terhormat Bapak Helmi Boimia untuk mempresentasikan teori asal mula negara. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk kepada materi. Teori asal mula negara. Teori asal mula negara dibagi menjadi dua, yang pertama adalah teori spekulatif dan yang kedua teori historis. Nah, teori spekulatif ini juga mempunyai 5 teori loh. Yang pertama, teori perjanjian masyarakat. Yang kedua, teori teokratis. Yang ketiga, teori kekuasaan. Yang keempat, teori kedaulatan. Dan yang terakhir, teori alamiah. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu teori perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Kontrak sosial adalah sebuah perjanjian antara rakyat dengan para pemimpinnya, atau antara manusia-manusia yang tergabung di dalam komunitas tertentu. Secara tradisional, istilah kontrak sosial digunakan di dalam argumentasi yang berupaya menjelaskan hakikat dari kegiatan berpolitik atau menjelaskan tanggung jawab dari pemimpin kepada rakyat. Beberapa filsuf yang memakai teori kontrak sosial adalah 1. Plato, kedua Thomas Hobbes, dan ketiga John Locke, dan yang terakhir John Rousseau. Yang kedua adalah teori teokratis. Teokratis meyakini jika negara terbentuk karena kehendak Tuhan. Frederikus Julius Stahl menjelaskan jika negara bisa tumbuh secara perlahan dan bermula dari keluarga, bangsa, dan akhirnya menjadi suatu negara. Teori ini meyakini jika suatu negara terbentuknya negara lebih karena kehendak Tuhan dibanding perjuangan maupun revolusi. Negara monarki biasanya meyakini jika suatu negara terbentuk karena kedaulatan Tuhan. Contohnya adalah seperti negara Inggris. Yang ketiga adalah teori kekuasaan. Nah, yang ini beda dari teori pertama. Kalau menurut para ahli yang mendukung hal ini, negara bisa terbentuk karena adanya kekuasaan. Kekuasaan berarti perjuangan hidup yang terkuat, memaksakan kemauannya kepada yang lemah. Kekuasaan yang dimaksud adalah dua, yaitu fisik dan ekonomi. Yang keempat adalah teori kedaulatan. Ada 2 sub teori yang berhubungan dengan kedaulatan, yaitu yang pertama adalah teori kedaulatan negara, yaitu negara memegang kekuasaan tertinggi untuk menciptakan hukum demi mengatur kepentingan rakyat. Penganut teori ini adalah Paul Laban dan Jelinek. Yang kedua adalah teori kedaulatan hukum, yaitu hukum memegang peranan tertinggi dan kedudukannya lebih tinggi dari negara. Penganut teori ini adalah Crabbe. Dan yang terakhir dari teori spekulatif adalah teori alamiah. Pada teori ini, negara dianggap terjadi karena faktor alamiah, sama seperti waktu seorang lahir atau meninggal. Negara terjadi secara alamiah dengan bersumber pada manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan berkumpul dan saling berhubungan untuk mencapai kebutuhan hidupnya. Penganut teori ini adalah filsuf terkenal seperti Plato, Aristoteles, Agustinus, dan Thomas Aquino. Kita masuk kepada teori historis. Teori historis merupakan teori yang menyatakan bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tetapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Sebagai lembaga sosial yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, maka lembaga-lembaga itu tidak luput dari pengaruh tempat, waktu, dan tuntutan zaman. Menurut teori yang bersifat evolusi ini,
Terjadinya negara adalah secara historis sosial, dari keluarga menjadi negara. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.